Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Koswara Pitirani dari kelas 10 MIPA 1. Saya ingin mengutarakan jawaban saya. 3 hak warga negara diperjelas dalam pasal 28, 28A sampai 28Z. 1. Untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. 2. Hak untuk menghormati orang lain. 3. Hak untuk tunduk terhadap pembantasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Koswara Pitirani dari kelas 10 MIPA 1. Saya ingin mengutarakan jawaban saya. 3 hak warga negara diperjelas dalam pasal 28, 28A sampai 28Z. 1. Untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. 2. Hak untuk menghormati orang lain. 3. Hak untuk tunduk terhadap pembantasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Koswara Pitirani dari kelas 10 MIPA 1. Saya ingin mengutarakan jawaban saya. 3 hak warga negara diperjelas dalam pasal 28, 28A sampai 28Z. 1. Untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. 2. Hak untuk menghormati orang lain. 3. Hak untuk tunduk terhadap pembantasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Tenis Lastri kelas 10 PS2. Ciri-ciri masyarakat politik yaitu 1. Memiliki kesadaran dan secara suka dalam menggunakan hak pilihannya dalam sistem pemilu. 2. Memiliki sifat dan sikap kritis terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 3. Menerima setiap kebijakan pemerintah sebagaimana adanya. 4. Menolak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan alasan tertentu. Ada pula yang bersikap acuh tanpa partisipasi apapun disebut golongan putih atau golput. 5. Berpartisipasi dalam partai politik serta berkomitmen terhadap partai politik pilihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, nama saya Siti Arini Adisdira dari kelas 10 IPS 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal PKN. Nah, menurut pendapat saya, dengan adanya kebisingan antar lembaga dalam melaksanakan suatu pekerjaan, mungkin itu adalah hal yang kurang baik. Karena setiap lembaga memiliki fungsi yang tersendiri dan seharusnya setiap lembaga memahami dan tetap fokus dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang ketiga, nggak bisa berinteraksi sama teman-teman. Di rumah aja tuh bikin bosan, bikin mumet, terus bikin stres juga karena nggak keluar-keluar gitu. Tapi ada keuntungannya juga, bisa sambil rebahan ngerjain tugasnya, bisa sambil nyantai. Cuma gabut aja, nggak ada kerjaan. Udah, menurut saya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwi dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjawab apa saja pelanggaran HAM Berat di Indonesia. 1. Peristiwa 1965 sampai 1966. 2. Penembakan misterius 1982 sampai 1986. 3. Pembantaian Kalangsari Lampung 1989. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedin Junaidin, saya dari kelas 12 MIPA 4. Menurut pendapat saya tentang penyebab penyalahgunaan hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara adalah: yang pertama, bersikap egois; yang kedua, kekurangan kesadaran terhadap peraturan; yang ketiga, sikap yang tidak toleran; yang terakhir, penyalahgunaan kekuasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedin Junaidin, saya dari kelas 12 MIPA 4. Menurut pendapat saya tentang penyebab penyalahgunaan hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara adalah: yang pertama, bersikap egois; yang kedua, kekurangan kesadaran terhadap peraturan; yang ketiga, sikap yang tidak toleran; yang terakhir, penyalahgunaan kekuasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jikmar Rehan dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menyebutkan 3 hak warga negara. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk membentuk keluarga dan memperlanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamantik Marehan dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menyebutkan 3 hak warga negara. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk membentuk keluarga dan memperlanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Medina Adinda, kelas 10 MIPA 2. Saya berpendapat tentang belajar di rumah. Saya tidak setuju dengan belajar di rumah karena pembelajaran online tidak efektif dilaksanakan. Dengan pembelajaran online ini, saya tidak dapat melihat, mendengar, dan memperhatikan guru secara langsung. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwi dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjawab apa teori HAM yang dianut di Indonesia. 1. Individualistis. Paham individualistis ini seringkali dikenal juga dengan paham liberalis atau kebebasan. 2. Marxisme. 3. Integralistis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widis Margit Yasnuryana dari kelas 10 MIPA 2. Menurut pendapat saya adalah hal tersebut terjadi karena adanya suatu perselisihan atau konflik antara lembaga satu dengan lembaga lain. Atau bisa jadi karena adanya suatu keinginan untuk menjadi lebih unggul dari lembaga lain, sehingga mereka saling menjatuhkan atau menjelekkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widis Margit Yasnuryana dari kelas 10 MIPA 2. Menurut pendapat saya adalah hal tersebut terjadi karena adanya suatu perselisihan atau konflik antara lembaga satu dengan lembaga lain. Atau bisa jadi karena adanya suatu keinginan untuk menjadi lebih unggul dari lembaga lain, sehingga mereka saling menjatuhkan atau menjelekkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widis Margit Yasnuryana dari kelas 10 MIPA 2. Menurut pendapat saya adalah hal tersebut terjadi karena adanya suatu perselisihan atau konflik antara lembaga satu dengan lembaga lain. Atau bisa jadi karena adanya suatu keinginan untuk menjadi lebih unggul dari lembaga lain, sehingga mereka saling menjatuhkan atau menjelekkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mati Alai dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan memberikan alasan mengapa warga negara wajib membela negaranya. Yang pertama, merupakan kewajiban setiap warga negara untuk membela negaranya. Yang kedua, untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang ketiga, untuk menjaga keutuhan wilayah negara. Dan yang keempat, bela negara merupakan wujud kecintaan warga negara terhadap negaranya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani Fitriani dari kelas 10 MIPA 2. Saya ingin memberikan pendapat saya. Memiliki perbedaan seharusnya bisa saling kerjasama, bertukar pikiran, atau bertukar pendapat, bukan saling menjatuhkan satu sama lainnya, dan bisa mengembangkan negara ini menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Saidewi dari kelas 10 MIPA 1. Tanggapan saya tentang bersikap argumen itu sangat negatif bagi pejabat. Apabila karakternya memang seperti itu, akan membuat rakyat sangat tidak nyaman, dan menjelek-jelekan lembaga lain pun itu sangat negatif bagi para pejabat. Apabila pejabat bersaing itu harus bersportif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Maharani. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban menurut Sri Janti. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan kewajiban berarti suatu keharusan. Maka apapun itu, jika merupakan kewajiban, kita harus melaksanakannya tanpa ada alasan apapun itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Astuti dari kelas 12 MIPA 5. Hak dalam sila kelima mendapat keadilan dan dihormati. Kewajiban dalam sila kelima bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemaksaan terhadap orang lain, suka bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Yuliandri dari kelas 10 IPS 3. Saya akan mengemukakan pendapat tentang hal lembaga yang merasa lebih tahu dari lembaga lain. Menurut saya, dampak dari hal tersebut akan terjadi pertikaian antar lembaga, perdebatan karena merasa paling lebih dari lembaga tersebut, banyaknya komentar-komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasun Nurpalah dari 10 MIPA 4. Pendapat saya tentang bersikap arogan dan menjelekkan lembaga lain atau orang lain itu seharusnya tidak dilakukan karena menyimpang dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Rahmawati. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal. Saya Yosyustika dari 11 IPS 5 akan menjawab pertanyaan PKN nomor 5. Sebutkan ciri dari demokrasi. 1. Kebebasan individu. 2. Jaminan terhadap hak asasi manusia. 3. Kebebasan pers. 4. Kebebasan mengenyam pendidikan. 5. Berkonsep hukum secara nyata. 6. Pemerintahan secara nyata berada di tangan rakyat. 7. Berlakukan pemilihan umum. 8. Mayoritas suara terbanyak jadi keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, saya dari kelas 10 IPS 5. Suprastruktur politik adalah gambaran pemerintahan secara luas yang di dalamnya terdiri lembaga-lembaga pemerintahan negara. Sedangkan infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok politik yang ada di dalam masyarakat yang berpartisipasi secara aktif di dalam kehidupan politik negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Wana Purnama dari kelas 10 IPS 1. Sebutkan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Yang pertama, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang kedua, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, hak untuk kelangsungan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Wana Purnama dari kelas 10 IPS 1. Sebutkan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Yang pertama, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang kedua, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, hak untuk kelangsungan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Agustina dari kelas 11 IPS 5. Sebutkan ciri dari demokrasi, yaitu 1. Kebebasan individu.
2. Jaminan terhadap hak asasi manusia atau HAM. 3. Kebebasan mengenyam pendidikan. 4. Berkonsep hukum secara nyata. 5. Melakukan pemilihan umum. 6. Mayoritas suara terbanyak jadi keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dan bersifat mengikat. Adapun infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Suramdanis dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan membacakan contoh bentuk kerukunan umat beragama. Pertama, saling tolong-menolong ketika ada tetangga atau teman yang kesusahan. 2. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. 3. Membantu membangun tempat ibadah. 4. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. 5. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosius Ika dari 11 IPS 5 akan menjawab pertanyaan PKN nomor 3. Apa saja pelanggaran HAM berat di Indonesia? 1. Peristiwa tahun 1965 sampai 1966. 2. Penembakan misterius tahun 1982 sampai 1986. 3. Pembantaian Talang-Sari, Lampung tahun 1989. 4. Tragedi Rumoh Gedong di Aceh tahun 1989 sampai 1998. 5. Penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998. 6. Penculikan dan penghilangan orang secara paksa tahun 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Lasri, kelas 10 PS2. Di sini saya akan menjawab soal PKN minggu ke-7. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya bela negara juga merupakan upaya pembelaan diri dari upaya-upaya yang ingin merongrong ketahanan negaranya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Lasri, kelas 10 PS2. Di sini saya akan menjawab soal PKN minggu ke-7. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya bela negara juga merupakan upaya pembelaan diri dari upaya-upaya yang ingin merongrong ketahanan negaranya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alina Alifa dari kelas 10 IPS 4. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alina Alifa dari kelas 10 IPS 4. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Lasri, kelas 10 PS2. Di sini saya akan menjawab soal PKN minggu ke-7. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya bela negara juga merupakan upaya pembelaan diri dari upaya-upaya yang ingin merongrong ketahanan negaranya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miss Tilasri, kelas 10 PS2. Di sini saya akan menjawab soal PKN minggu ke-7. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya bela negara juga merupakan upaya pembelaan diri dari upaya-upaya yang ingin merongrong ketahanan negaranya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpina Nur Maulida dari 10 MIPA 5. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah secara luas yang dimana terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah negara. Sedangkan infrastruktur politik merupakan kelompok-kelompok politik yang ada di masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya bela negara juga merupakan upaya pembelaan diri dari upaya-upaya yang ingin merongrong ketahanan negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari kelas IPS 5. Pendapat saya, karena masyarakat kurang bertoleransi kepada orang lain, seperti perbedaan warna kulit saja dijadikan bahan adu domba. Seharusnya kita jadikan itu sebagai ciri khas dari masing-masing orang. Dan jangan karena hanya masalah sepele, Indonesia menjadi terpecah belah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naiksya Nawati dari kelas 11 IPS 3. Fungsi dari demokrasi yaitu menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin tetap tegaknya Indonesia, menjamin tetap tegaknya hukum yang berdasar pada Pancasila, dan yang terakhir yaitu menjamin adanya hubungan selaras, seimbang, dan setara antara lembaga negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naiksya Nawati dari kelas 11 IPS 3. Fungsi dari demokrasi yaitu menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin tetap tegaknya Indonesia, menjamin tetap tegaknya hukum yang berdasar pada Pancasila, dan yang terakhir yaitu menjamin adanya hubungan selaras, seimbang, dan setara antara lembaga negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deniar Malia Rizkia Ramadan. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya ingin memberi pendapat. Pendapat saya, seharusnya mereka bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dikarenakan rakyat sering mencontoh penjabat untuk dijadikan patokan kemajuan mereka. Jika para pejabat tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka rakyat pun akan melakukan yang sama, tidak akan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deniar Malia Rizkia Ramadan. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya ingin memberi pendapat. Pendapat saya, seharusnya mereka bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dikarenakan rakyat sering mencontoh penjabat untuk dijadikan patokan kemajuan mereka. Jika para pejabat tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka rakyat pun akan melakukan yang sama, tidak akan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaili dari kelas 12 IPS 4. Hak menurut sila kedua, menjamin dan perlindungan hukum yang sama, mendapat kesempatan kehidupan yang layak. Kewajiban menurut sila ketiga, wajib untuk mencintai tanah air dan membela bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Tentang permasalahan adu domba dalam masyarakat, sebaiknya masyarakat harus saling memahami bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan, dan jangan jadikan hitam atau putih warna kulit sebagai bahan adu domba. Justru karena itulah
warna kulit, hitam atau putih, kita jadikan sebagai ciri khasnya masing-masing dari setiap orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldina Alifa dari kelas 10 IPS 4. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. 1. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. 2. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. 3. Membantu membangun tempat ibadah. 4. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. 5. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldina Alifa dari kelas 10 IPS 4. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. 1. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. 2. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. 3. Membantu membangun tempat ibadah. 4. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. 5. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paujan dari kelas 10 IPS 2. Yang dimaksud desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem KRI. Dan dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari badan otonom untuk mengatur dan mengurus terutama urusan sektor administrasi dalam sistem NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwi dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan apa saja HAM dalam bidang pendidikan dianut di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia sudah menjadi jawaban umum bahwasannya setiap kegiatan di masyarakat atau pemerintahan baik formal ataupun non-formal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisi Tiwas, kelas 10 PS2. Di sini saya akan menjawab soal PKN minggu ke-8, yaitu tentang suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga negara yang dapat membuat keputusan politik yang sah, sedangkan infrastruktur politik adalah mesin politik masyarakat yang terdiri atas beberapa kelompok yang dibentuk berdasarkan kesamaan sosial, ekonomi, tujuan, dan kesamaan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Sulastri, saya dari kelas 10 IPS 1. Pendapat saya adalah terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi-organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijaksanaan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, nama saya Siti Arini Adistira dari kelas 10 IPS 2. Saya akan menjawab pertanyaan PKN. Yang pertama, yang dimaksud dengan laut teritorial adalah laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial. Yang kedua, yang dimaksud dengan landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Yang ketiga, yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Siti Nuraini dari kelas 12 MIPA 2. Contoh hak dan kewajiban dari Pancasila sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan, hak menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan, hak dihargai sesama umat beragama. Contoh kewajiban yaitu kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam, kewajiban melaksanakan ketentuan agama, dan kewajiban menghormati umat beragama. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saluharti Dinisi dari kelas 12 MIPA 1. Faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara antara lain: 1. Memiliki sifat intoleran. 2. Lemahnya regulasi yang berlaku. 3. Adanya kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau pengingkaran hak dan kewajiban. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Mulyaviani dari kelas 12 IPS 5.
Pengertian hak menurut Sri Janti. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Pengertian kewajiban menurut KBBI. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Karena hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pada Pasal 30 Ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anira Tujana dari kelas 12 IPS 5. Pengertian hak menurut Sujanti adalah hak unsur normatif yang berfungsi, berpedoman, berperilaku melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Kewajiban menurut Surjan, kewajiban dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu kewajiban mutlak, publik, positif, dan primer. Kita stop. Dengan kondisi saat ini, kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja sama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini masyarakat menjadi sebuah gerakan agar masyarakat COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Rismawati dari kelas 11 IPS 5. Ciri-ciri demokrasi: 1. Kebebasan individu. 2. Jaminan terhadap HAM. 3. Kebebasan mengenyam pendidikan. 4. Berkonsep hukum secara nyata. 5. Pemerintahan secara nyata berada di tangan rakyat. 6. Melakukan pemilihan umum. 7. Mayoritas suara terbanyak jadi keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, nama saya Siti Arini Adistira dari kelas 10 IPS 2. Saya akan menjawab dari pertanyaan soal PKN. Nah, menurut pendapat saya, dengan adanya para pejabat yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pekerjaannya, itu adalah perilaku yang kurang baik, karena seharusnya para pejabat memiliki etika yang selaras dengan visi dan misi Indonesia masa depan, mulai dari bagaimana harus memiliki sifat jujur, adil, bertanggung jawab, dan yang paling penting adalah tidak munafik. Dan seharusnya para pejabat bisa mencontohkan etika yang baik kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, nama saya Siti Arini Adistira dari kelas 10 IPS 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal mata pelajaran PKN. Nah, menurut pendapat saya, dengan adanya masyarakat yang mudah diadu domba hanya karena masalah kecil seperti perbedaan tersebut, nah mungkin salah satu penyebabnya adalah masyarakat yang kurang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, atau bahkan lebih buruknya lagi masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, nama saya Siti Arini Adistira dari kelas 10 IPS 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal mata pelajaran PKN. Nah, menurut pendapat saya, dengan adanya masyarakat yang mudah diadu domba hanya karena masalah kecil seperti perbedaan tersebut, nah mungkin salah satu penyebabnya adalah masyarakat yang kurang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, atau bahkan lebih buruknya lagi masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Dwi Astuti dari kelas 12 MIPA 4. Hak dalam sila ke-1, 1. Setiap warga negara berhak memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang dipercayainya. 2. Setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Kewajiban dalam sila ke-1, 1. Tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kepercayaannya. 2. Membangun kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai kondisi di lingkungan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosius Tika dari 11 IPS 5 akan menjawab pertanyaan PKN nomor 2.
Apa saja HAM dalam bidang pendidikan yang dianut di Indonesia? Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi haknya sesuai pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmadani, asal kelas IPS 2. Menurut pendapat saya, hal ini adalah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila karena dalam Pancasila tidak membeda-bedakan warna kulit, agama, dan pendapat. Itu semua harus saling menghargai, menghormati, dan toleransi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan Eldi Putra di kelas 10 MIPA 5. Pendapat saya tentang keberagaman bangsa Indonesia adalah keragaman suku bangsa di Indonesia sangatlah beragam. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat multikultural. Tak jarang masyarakat multikultural ini menimbulkan konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan suku, perbedaan budaya, bahasa, dan sebagainya. Cukup sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Anila dari kelas 12 IPS 3. Hak dalam sila ke-1, hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan, hak menyadarkan ibadah dengan aman tanpa gangguan, hak untuk dihargai sesama umat beragama, kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai alam sang pencipta, kewajiban melaksanakan ketentuan agama, kewajiban menghormati umat antar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Wanati. Di sini saya akan membacakan soal tentang kenapa warga negara wajib membela negara. Jawabannya, karena warga negara itu tinggal di dalam suatu negara. Kalau tidak membela negaranya sendiri, maka dia sama aja menghancurkan status warga negaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amarani dari kelas 10 MIPA 4. Menurut pendapat saya, 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Siti Lesti, kelas 10 IPS 2. Contoh bentuk kerukunan umat beragama yang pertama, saling tolong menolong tanpa membeda agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang sedang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadahan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. Yang ketiga, membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Siti Lesti, kelas 10 IPS 2. Contoh bentuk kerukunan umat beragama yang pertama, saling tolong menolong tanpa membeda agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang sedang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadahan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. Yang ketiga, membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Siti Lesti, kelas 10 IPS 2. Contoh bentuk kerukunan umat beragama yang pertama, saling tolong menolong tanpa membeda agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang sedang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadahan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. Yang ketiga, membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni
Siti Leslie kelas 10 IPS 2. Contoh bentuk kerukunan umat beragama yang pertama, saling tolong menolong tanpa membeda agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang sedang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadahan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. Yang ketiga, membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan atau saling mengejek antar umat agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carla dari kelas 10 MIPA 4. Mengapa saat ini aktualisasi dalam kehidupan berbangsa dan negara sudah jauh dari yang sebenarnya? Menurut saya, itu bisa saja terjadi karena melemahnya kekuatan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Mungkin juga bisa terjadi karena sebagian cara pandang masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila mulai luntur, bahkan hampir berada pada titik terendah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carla dari kelas 10 MIPA 4. Mengapa saat ini aktualisasi dalam kehidupan berbangsa dan negara sudah jauh dari yang sebenarnya? Menurut saya, itu bisa saja terjadi karena melemahnya kekuatan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Mungkin juga bisa terjadi karena sebagian cara pandang masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila mulai luntur, bahkan hampir berada pada titik terendah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carla dari kelas 10 MIPA 4. Mengapa saat ini aktualisasi dalam kehidupan berbangsa dan negara sudah jauh dari yang sebenarnya? Menurut saya, itu bisa saja terjadi karena melemahnya kekuatan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Mungkin juga bisa terjadi karena sebagian cara pandang masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila mulai luntur, bahkan hampir berada pada titik terendah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Destiana, kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang bersikap organ, suka menjelekkan lembaga lain atau orang lain. Menurut saya, sebaiknya kita harus berhati-hati dalam menanggapi atau menjelekkan lembaga lain dengan tidak memberikan asal komentar atau asal sebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Destiana, kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang bersikap organ, suka menjelekkan lembaga lain atau orang lain. Menurut saya, sebaiknya kita harus berhati-hati dalam menanggapi atau menjelekkan lembaga lain dengan tidak memberikan asal komentar atau asal sebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Destiana, kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang bersikap organ, suka menjelekkan lembaga lain atau orang lain. Menurut saya, sebaiknya kita harus berhati-hati dalam menanggapi atau menjelekkan lembaga lain dengan tidak memberikan asal komentar atau asal sebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrijan Zulfikar dari kelas 12 IPS 3. Pengertian hak. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, beliau mengungkapkan bahwa hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak yang lain. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerai Jadialiska dari kelas 10 IPS 3. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerai Jadialiska dari kelas 10 IPS 3. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata, kebiasaan bangsa kita yang mudah diadu domba masih tetap ada, dengan penyebab yang masih sama, yaitu kekompetenan, baik kompeten dalam memegang kekuatan ataupun kekuasaan. Dan menurut saya, kurangnya penerapan sikap toleransi dapat memicu kemunculan mudahnya masyarakat ini diadu domba. Seharusnya, kita sebagai bangsa yang memegang teguh moto Bhinneka Tunggal Ika tahu bahwa perbedaan syarat tidak harus dijadikan pemicu mudahnya bangsa ini terpecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridiawati dari kelas 12 IPS 4. Akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban menurut para tokoh. Yang pertama, hak menurut Profesor Dr. Andes Notonegoro. Hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Kewajiban menurut Profesor Dr. Andes Notonegoro. Kewajiban adalah sebagai sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia telah dirancang sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia, dan mungkin juga hal ini disebabkan karena kurang tegasnya sanksi yang berlaku di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia telah dirancang sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia, dan mungkin juga hal ini disebabkan karena kurang tegasnya sanksi yang berlaku di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia telah dirancang sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia, dan mungkin juga hal ini disebabkan karena kurang tegasnya sanksi yang berlaku di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Fatin dari kelas 10 MIPA 1 akan memberikan pendapat tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah jauh dari yang sebenarnya, karena menurut saya itu termasuk kesadaran diri sendiri dan seharusnya pemerintah memberikan sesuatu yang bisa membuat masyarakat sadar diri, entah melalui media sosial atau televisi. Sekian pendapat dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Fatin dari kelas 10 MIPA 1 akan memberikan pendapat tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah jauh dari yang sebenarnya, karena menurut saya itu termasuk kesadaran diri sendiri dan seharusnya
pemerintah memberikan sesuatu yang bisa membuat masyarakat sadar diri, entah melalui media sosial atau televisi. Sekian pendapat dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Harpati dari kelas 10 MIPA 1. Ciri-ciri masyarakat politik adalah selalu ada kelompok pemerintah dan di pemerintah, memiliki sistem pemerintah tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintah, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat, dan membangun budaya dan demokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Lestari dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai teori HAM yang dianut di Indonesia. Jadi, teori HAM yang dianut di Indonesia adalah teori individualistik yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri, seperti hak untuk hidup dan hak untuk memiliki sesuatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Lestari dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai teori HAM yang dianut di Indonesia. Jadi, teori HAM yang dianut di Indonesia adalah teori individualistik yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri, seperti hak untuk hidup dan hak untuk memiliki sesuatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Karlina Agustin dari kelas 10 MIPA 3. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik bila masyarakat tersebut memiliki ciri-ciri: 1. Memiliki lembaga yang menyelenggarakan pemerintah. 2. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Yang ketiga, memiliki kepedulian dan rasa tanggung jawab. Yang keempat, memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Yang kelima, membangun budaya politik yang demokratis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramukti dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan mengungkapkan pendapat saya tentang mudahnya diadu domba. Sebagai bangsa yang majemuk, kita harus mampu menerima perbedaan dan menyikapinya secara bijaksana. Merupakan pengalaman sila ketiga Pancasila, sehingga masyarakat tercipta ketentraman. Apalagi saat ini memasuki tahun politik, jangan mudah diadu domba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.